Hai, saya Swasti, kembali lagi ngobrol-ngobrol. Kali ini ada cerita menakutkan yang didengarkan oleh anak-anak yang membuat mereka takut kalau dengar cerita ini dari orang dewasa mungkin atau teman-teman sebayanya. Nah, apa itu? Jadi gini, anak kecil yang bernama si Elam ini, anaknya memang cukup periang, aktif, dan tidak mau diam di rumah. Kemudian suka juga main-main di luar rumah, di rumah tetangganya, siang maupun menjelang maghrib. Nah, kalau siang hari juga disuruh tidur siang, ogah-ogahan nih anaknya, ngambek-ngambekan, kemudian bahkan sampai nangis kalau dilarang main di depan rumah atau di rumah tetangganya. Nah, jadi orang tuanya ini punya ide supaya anaknya, si Elam ini bisa diam di rumah saat siang hari maupun menjelang maghrib. Nah, apa itu? Ada beberapa hal yang menakutkan yang diceritakan oleh orang tuanya ke Elam ini. Yang pertama, cerita ada potong leher. Nah, cerita ini mungkin akan ada di antara kalian yang pernah mendengarkan cerita ini ketika kalian kecil. Karena saya waktu kecil juga pernah diceritakan cerita ini oleh orang tua saya dan kakak-kakak sepupu saya waktu saya kecil. Dan sampai saat ini saya pun masih mengingatnya gitu. Nah, mamanya bilang ke si Elam ini, nak, ada itu anak di desa sebelah, ya kan, katanya dia diculik, hilang karena ada yang tawari dia permen sama uang oleh om-om yang lewat pakai mobil van. Si anak ini katanya mau pas mau dikasih uang itu. Kemudian diambillah karena dia juga mainnya di luar, di depan rumah, kemudian ke rumah tetangganya main. Jadi orang tuanya tidak tahu kalau anaknya ini main di luar. Pas diambilnya itu uang dan permen, langsung nih si anak ini diambil, dikasih masuk ke dalam karung, ke dalam mobil van itu. Terus sudah jauh dari desa itu, anak itu langsung dieksekusi. Nah, mau tahu apa dieksekusinya? Diambillah parang, langsung digorok itu lehernya itu anak-anak. Kamu bayangkan seperti apa kan? Digerek kayak kamu lihat ayam dipotong lehernya, digerek ya seperti itu. Kemudian badannya dikubur nih. Nah, terus kepalanya langsung dikasih masuk ke dalam karung lagi. Nah, dibawa kemana lagi tuh? Terus dikasihlah si pemburu, dijual ke pemburu pembuat jembatan, ya kan? Nah, katanya mitosnya dulu ini adalah kalau ditanam kepalanya si anak itu di jembatan tersebut yang sementara dibangun, itu akan membuat jembatan ini awet, tahan lama, dan tidak cepat rusak. Tetapi ada hal akibat dari leher itu ditanam di situ, kepala itu ditanam di jembatan itu. Apa akibatnya? Kalau kedua orang tuanya ini melewati jembatan tersebut, maka jembatan tersebut akan runtuh, akan rusak, katanya seperti itu. Jadi kalau orang tuanya lewati jembatan itu, langsung jatuh orang tuanya ke sungai. Kalau kalian dengarkan cerita yang seperti itu waktu kalian kecil, pasti kalian akan takut kan? Kasihan kalau orang tua kalian akan nantinya kalau lewat jembatan itu, orang tuanya kalian akan jatuh dan bisa jadi meninggal atau tenggelam di sungai itu. Kan pikiran untuk ketika kita kecil itu melayang-layang kemana-mana ya kan? Karena ketakutan cerita yang seperti itu diceritakan ke kita gitu. Si Elam ini langsunglah dia merasa ketakutan dan shock. Ada lagi deh main-main kalau kayak begitu. Cerita yang selanjutnya adalah ditangkap polisi. Nah, kenapa ditangkap polisi? Karena kebanyakan anak-anak juga ketika mendengarkan cerita ini ditangkap polisi karena langsung akan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi otomatis mereka akan takut. Kenapa? Karena ketika dikasih masuk di dalam penjara, otomatis dia tidak bisa pulang, ya kan? Nah, kalau kamu dikasih masuk dalam penjara, kamu tidak akan bisa pulang. Kamu mau ditangkap terus lama-lama sampai tua di penjara. Kamu mau? Kamu tidak bisa tidur sama mama lagi, tidak bisa main-main sama mama lagi. Kamu mau begitu, nak? Nah, pasti otomatis anak-anak kecil itu ketika diceritakan hal seperti itu langsung takut juga kan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah
disuntik. Nah, kenapa disuntik? Karena anak kecil itu takut disuntik, mungkin punya traumatik yang pernah dia alami ketika dia di sekolah ataupun pergi ke posyandu ataupun pergi ke puskesmas, kemudian mereka disuntik dan ternyata disuntik itu sakit. Jadi ketika mereka nakal, orang tuanya sudah ampun deh, hal-hal apa lagi yang membuat anak saya supaya tidak keluar ataupun bisa jera begitu ya, otomatis pastinya saya panggil bu dokter atau ibu bidan nih ya, supaya kamu disuntik. Kamu maukah disuntik? Makanya diam, jangan nangis atau jangan pergi-pergi keluyuran kalau siang panas, ya udah tidur dulu ya kan, kayak gitu. Nah, langsunglah jargon andalan si mama langsung bilang ya kan, kalau hal-hal yang ketiga tadi yang akan disebutkan kepada anaknya, pasti otomatis adakah di antara kalian atau anak kalian atau adik kalian akan merasa ketakutan ketika diceritakan hal-hal yang seperti itu. Dan kalau saya pribadi, saya tidak takut akan hal yang disuntik dan polisi itu tadi, tapi yang pertama tadi ya, ditangkap tukang potong leher, itu saya takutkan waktu saya kecil. Nah, yang selanjutnya adalah disembunyikan genderuwo. Jadi biasanya ini anak-anak yang biasa disembunyikan genderuwo ini, biasanya dia suka mainnya sampai maghrib, ya kan? Jadi kalau mereka sudah tidak mau dipanggil untuk pulang ke rumah, ya jargon ini akan nampak berhasil begitu ditujukan kepada anak-anak kecil. Karena kenapa? Ya kayak gini bisa jadi diceritakan. Nah, di desa sebelah, di kampung sebelah itu ada anak-anak kemarin yang mainnya main-main petak umpet sama teman-temannya sembunyi-sembunyian. Nah, terus ketika dia main sembunyi-sembunyian, dicarilah itu temannya, tidak ditemu-temu, dikira sudah pulang mungkin ke rumahnya, dan tidak ada lagi dicari temannya tersebut. Dan sudah berhari-hari dicari-cari juga oleh orang tuanya, anak saya kemana, ya sampai sekampung pun ikut cari anak tersebut. Di beberapa hari kemudian ditemukan di tengah-tengah pohon bambu, ya kan, di tengah-tengah pohon bambu. Nah, itu susah diambil keluar katanya. Nah, jadi kamu kalau kayak begitu jangan deh main-main kalau sudah mau maghrib. Nah, tak baik gitu ya kan, pasti anaknya ya, biasanya itu yang paling worry dengan hal-hal mistis gitu ya kalau anak-anak juga. Nah, inilah beberapa cerita sewaktu masih kecil yang kadang membuat kita takut untuk nakal dan keluar rumah ataupun main-main di siang hari ataupun jauh-jauh dari rumah, kemudian main saat menjelang maghrib. Itu cerita ini akan selalu ada menemani kita ketika kita waktu kecil gitu, ketika kita nakal ya kan. Jadi orang tua kita sudah tidak tahu lagi diapakan anak saya ini kan. Jadi inilah yang mereka ceritakan kepada anak-anak ketika kita masih kecil. Mungkin ada di antara kalian yang punya cerita waktu kecil, bisa komen di kolom komentar di bawah, cerita apa saja yang menyeramkan dan membuat kalian masih mengingatnya sampai sekarang cerita tersebut, dan ternyata ya cerita itu tidak ada gitu. Mungkin beberapa cerita tadi itu ada, tetapi ya bisa jadi mitos, bisa jadi fakta. Nah, terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah nonton ngobrol-ngobrol hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini. See you the next video.